Jenis Esau nggak ngerti mana yang penting dan nggak penting. Jenis orang seperti Esau hanya taunya dikuasai oleh nafsunya, didominasi oleh nafsunya. Orang-orang seperti ini nggak ngerti perkara-perkara Tuhan, dan Tuhan nggak pernah berbicara banyak kepada jenis orang seperti ini. Tapi Yakub ngerti banyak. Dia tinggal di kemah ayahnya. Dia pergi ke kemah kakeknya. Dia dengerin perjalanan hidup kakeknya. Dia dengerin bagaimana sebuah perjalanan perjanjian. Dan dia kejar itu. Hari ini ya, mungkin bukan topik hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Hari ini adalah masalah panggilan Tuhan. Masalah ketaatan. Masalah kesungguhan. Masalah kita mau mendekat kepada Tuhan atau kita mengalami kemunduran di hadapan Tuhan. Ini masalah-masalah seperti ini. Dan itu penting. Belokan-belokan ini adalah hal belokan yang penting. Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, dia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 26 ayat 1 sampai ke 33, itu cerita tentang bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Ishak bikin sumur, ditutup oleh musuhnya. Ya gak apa-apa. Bikin sumur lagi, keluar air. Lalu musuhnya langsung mengambil alih. Terus berapa kali bikin sumur. Dan Tuhan bekerja dalam hidupnya Ishak. Tetapi saudara lihat, ayat yang cerita Tuhan bekerja dalam hidupnya Ishak dari ayat 1 sampai ayat 33 ditutup dengan 2 ayat terakhir, di mana Ishak yang diberkati Tuhan, yang hidup dalam anugerah Tuhan, yang Tuhan bekerja dengan luar biasa, ditutup dengan ayat ini. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan bagi Ishak dan bagi Ribka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Esau, lagi-lagi Esau melakukan sebuah kesalahan fatal. Dia mengambil 2 wanita dari orang Het. Gak ngasih tahu ayah ibunya, gak minta pertimbangan Tuhan, gak cerita kepada ayah ibunya. Dia pilih seenaknya, semaunya, dan lihat ujungnya. Hal ini menyedihkan ayah ibunya. Ini menunjukkan bahwa orang jenis Esau dikuasai oleh nafsunya. Ada Esau laki-laki, ada Esau perempuan. Bukan berarti Esau hanya jenis laki-laki. Ada gereja, banyaknya jemaatnya perempuan jenis Esau. Perkara-perkara penting di hadapan Tuhan enggak dipertimbangkan dengan baik. Enggak melibatkan Tuhan, enggak melibatkan ayah ibunya. Tabrak seenaknya. Harusnya melibatkan Tuhan. Harusnya berbicara kepada ayah ibunya. Itulah Esau, jenis yang enggak pernah mau mempertimbangkan banyak hal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita dengar tentang apa? Esau. Orang yang dikuasai oleh nafsu. Orang yang dangkal. Orang yang menganggap rendah hal-hal yang penting. Tidak mengindahkan hal yang utama di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya liar. Saya beritahu, anak-anak Tuhan harus berada dalam otoritas. Anak-anak Tuhan harus berada dalam didikan. Anak-anak Tuhan harus tetap tinggal dalam naungan Tuhan. Diamlah ketika Tuhan sedang bekerja. Dan cara Tuhan bekerja yang pertama, bukan dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Tuhan kan beresin kita dulu. Tuhan beresin yang di dalam.
Tuhan bereskan dan Tuhan bersihkan di dalam. Setelah dalamnya beres, setelah dalamnya bersih, maka lihat Tuhan akan mengalir keluar. Jangan menganggap bahwa Tuhan memakai hidup kita tanpa Tuhan beresin dalamnya. Tetaplah diam, tetaplah teduh. Biarkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Biarkan dia bekerja. Dan pekerjaan pertama yang mula-mula Tuhan lakukan dalam hati kita, bersihkan dan bereskan dalam kita. Setelah itu, maka Tuhan akan mengalir indah dalam hidup kita.